Baik, kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan melihat aplikasi dari modulasi. Terus kita bahas juga di modulasi digital adalah apa yang kita sebut multiplex, atau satu lagi adalah multiple access. Oke, jadi multiplex bagaimana kita jelaskan adalah bagaimana menggabungkan beberapa kanal atau saluran sehingga bisa digabung ke dalam satu saluran yang sama. Contoh, misalkan dalam komunikasi on wire, wireless, on wire, misalkan telepon ya, telepon A dengan telepon B, ada telepon C nanti. Maka kalau A ingin terhubung dengan B, maka dia harus terhubung demikian. Kalau A, B, C, D, E, F, kalau A ingin berkomunikasi dengan B, maka dia harus terhubung lagi ini, dan seterusnya. Coba bayangkan betapa rumitnya jadinya sistem telekomunikasi. Jadi juga harus terhubung satu sama lain, gitu. Sehingga ini permasalahan pertama. Maka perlu menggabungkan komunikasi yang pertama, kemudian juga akhirnya dulu sudah kita jelaskan bahwa akhirnya saluran ini harus digabung ke satu saluran yang sama, kemudian baru didistribusikan. Nah, ini kita sebut ya multiplex dan demultiplex. Pada akhirnya apa ini? Maka ini kita kenal dengan, kalau sistem telepon ini kita kenal dengan sentral. Ya, sekarang sudah digital. Sentral digital, sekarang bisa Anda cek MSAN. Kalau dulu ini data masih terbaru, saya tidak tahu apakah ada lagi yang terbaru dari ini, nanti bisa di browsing. Intinya adalah bagaimana salurnya tidak ruwet begini sehingga di multiplex. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ada dua cara, ada time division multiplex, ada frekuensi division multiplex. Nah, time division multiplex nanti akan kita lihat di minggu depan. Sekarang bagaimana proses frekuensi division multiplex, yaitu dengan cara masing-masing ini harus dimodulasi. Karena kita sudah tunjukkan bahwa sinyal suara manusia itu berhimpit, jadi akan tergabung ya, akan tercampur ya, karena sinyal suara kita itu berada di frekuensi yang sama, sehingga kalau tanpa modulasi nggak bisa kita pisahkan jadi domain frekuensi. Nanti akan kita coba berikan di ini. Kalau tanpa modulasi dapat kita lihat. Oke, jadi ketika tidak kita multiplex, maka sinyal ini akan tergabung dengan ini, tergabung ini dengan ini. Ini kita punya 4 buah sinyal. Jadi tanpa modulasi sinyalnya akan oke, jadi ini 3 suara tadi akan bertumpuk di satu bidang. Jadi kalau kita misalkan ini adalah suara satu saja, suara satu, kemudian suara saluran kedua kita tambahkan. Nah, suara 1 dan 2 berada di frekuensi yang sama walaupun suaranya adalah berbeda. Jadi bisa kita bayangkan, maka suaranya adalah campuran suara X1 dan X2. Misalkan X adalah, ini kita lihat tadi spektrum suara pertama dan kedua bertumpuk di sini. Dan ketika kita dengarkan audionya, semua sinyal akan tercampur di domain frekuensi. Tidak bisa kita bedakan, kita tidak mungkin kita pisahkan. Jadi kalau kita tambahkan di figur 2, maka keempat sinyal ini tadi akan bertumpuk di satu tempat. Tidak bisa kita filter dengan cara yang kita tunjukkan beberapa minggu yang lalu. Tak mungkin kita pisahkan. Oleh karena itu,
perlu dia ditata di domain frekuensi yang kita sebut ya multiplex. Jadi hasilnya seperti ini. Ini yang kita sebut ya frekuensi division multiplex. Dia tergabung di dalam satu saluran yang sama, tetapi dipisahkan di daerah frekuensi yang berbeda, sehingga setiap saluran, ya ini yang mungkin setiap telepon harus dimodulasi dulu, terus sudah kita tunjukkan dimodulasi, ini juga dimodulasi, sehingga ketika kita jumlahkan dia tidak lagi bertumpuk tetapi terpisah dengan ini. Dengan syarat kita harus pilihkan frekuensi carrier sedemikian rupa sehingga dia terpisah di domain frekuensi. Nah, ini nanti aplikasinya adalah salah satunya adalah untuk mungkin telepon sekarang mungkin tidak digunakan FDM, tetapi TDM. Tetapi untuk komunikasi yang lain kita masih gunakan, misalkan seperti ini, sebuah mobile station terhubung dengan BTS. Nah, dia ini akan tergabung ke media yang sama, maka ini harus bisa digunakan frekuensi division multiplex juga, ini masing-masing dimodulasi dengan carrier yang berbeda, tetapi untuk ini kita sebut ya frekuensi division multiple access. Dia mengakses satu, ini kan nanti intinya ini kan masuk ke penerima ya, base station, ini nanti akan termultiplex lagi. Seperti ini gabungan informasi dan sinyal termodulasi sinyal A, termodulasi sinyal B, termodulasi sinyal C. Nah, maka ini pasti dimodulasi dengan carrier yang berbeda. Nah, kalau modulasinya digital ya bedanya adalah bahwa sekarang modulasinya adalah informasinya digital, berarti modulasinya adalah modulasi digital. Inilah satu kasus multiplex. Kemudian kalau ini dikirimkan ke BTS lain, ini tentu juga multiplex, biasanya pakai microwave atau menggunakan fiber optik. Ini juga di sini kita sebut dia FDM, tetapi di luar di sini kita sebut dia FDMA. Nah, ini juga yang akan kita kenal nanti istilahnya ada di 4G, itu ada OFDM, orthogonal frequency division multiplex. Oke, jadi mungkin ini kita akan coba bahas khusus sedikit apa itu FDM. Intinya adalah bagaimana menggabungkan beberapa informasi sehingga transfer bitnya lebih cepat. Intinya adalah ya masih menggunakan subcarrier. Jadi menarik sekali, minimal sekarang konsep FDM-nya aja dulu. Nanti minggu depan akan kita lihat FDM. Di selanjutnya nanti akan Anda lihat video semester lalu ya, dari kelas lalu mungkin ada beberapa kata yang nyambung karena mungkin cuma dibuat untuk semester yang lalu. Tapi intinya sama, kita ingin menggambarkan apa itu frekuensi division multiplex. Ini maksudnya dalam prakteknya, maksudnya ini adalah multiplex. Ini juga multiplex. Bisa FDM, bisa TDM. Nah, biasanya ini masih menggunakan time division multiplex atau TCM ya. Nanti akan kita lihat di transmisi digital. Ini sama, kita bagaimana menggabungkan informasi dalam satu saluran, bisa menggunakan frekuensi, bisa menggunakan waktu. Frekuensi division multiplex FDM dengan menggunakan modulasi digital. Kita sudah menjelaskan bahwa modulasi digital adalah proses modulasi di mana sinyal informasi kita adalah informasi dalam bentuk digital atau discrete yang sudah diterjemahkan ke dalam bentuk bit. Kita sudah menjelaskan konsep konversi analog ke digital. Jadi kita punya sinyal analog, sinyal biru ini. Kemudian langkah pertama adalah disampling, kemudian dikuantisasi, kemudian di hasil kuantisasi dikodekan. Nah, contoh ini sinyal yang pertama, sampel ini. Ini adalah 0, 100, berarti adalah ini. Oke, ini akan dikuantisasi sama. Sudah kita tunjukkan dulu bahwa sinyal ini akan disampling, dikuantisasi, kemudian dikodekan. Akhirnya sinyal analog yang tadinya adalah kontinu dirubah menjadi sekumpulan bit. Nah, di dalam sistem telekomunikasi, bit ini tetap dikirimkan menggunakan sinyal analog tetapi berupa sinyal persegi. Nah, inilah yang selanjutnya kita sebut ya informasi digital. Jadi yang dibawa itu adalah informasi bit yang dibawa ini yang adalah digital, sedangkan fisik sinyalnya adalah analog. Nah, sekarang terkait dengan praktek kita mengenai multiplex dengan sinyal dengan modulasi digital, maka perlu kita tunjukkan perbandingan antara sinyal analog dan sinyal digital di baik domain waktu maupun domain frekuensi. Baik, ini adalah sinyal suara manusia. Saya gunakan suara Nisa Sabian di sini yang sudah kita gunakan juga di dalam praktek, bahwa sinyal suara ini adalah sinyal kompleks, di mana sinyal suara terbentuk dari berbagai frekuensi antara
300 sampai 3500 Hz atau mungkin ini sampai 8000 Hz, di mana amplitudenya di domain waktu bisa kita lihat amplitudenya tidak konstan, selalu berubah, dan ini juga kita bisa monitor di domain frekuensinya. Nah, akhirnya kemarin saya simpulkan bahwa ternyata sinyal suara Nisa Sabian ini membentang dari frekuensi 300 sampai hampir 8000 Hz. Kalau kita lihat ini. Sampai 14.000, tetapi yang dominan hanya sampai 8.000. Ini dianggap dayanya kecil. Nah, kembali lagi ke slide kita tadi bahwa kita sudah tunjukkan bahwa sebuah sinyal persegi sebenarnya juga adalah sinyal kompleks. Ini adalah sinyal persegi yang kita bangkitkan. Di domain waktu terlihat dia tunggal satu sinyal saja, tetapi ternyata dia terbentuk dari berbagai frekuensi. Nah, sehingga sinyal yang tadi kita sebut satu sinyal saja, sinyal persegi, ternyata domain frekuensi dia menempati band juga. Ini kalau sekarang sama besarnya dengan sinyal suara. Ini ujung dari sinyal suara, ini masih ada di sini yang kecil. Ternyata sinyal ini yang kita bangkitkan dengan frekuensi basic adalah 400 Hz, sama dengan frekuensi audio. Ternyata frekuensi sinyal persegi dengan periode 400 ini ternyata membentang sama dengan sinyal informasi suara. Ini karena masih 400 Hz. 400 Hz berarti 0,0025 detik. 1, 2, 3, 2,5 ini detik, 1, 2, 3, 2,5 milisecond. Jadi ini periodenya 2,5 milisecond. Ternyata di domain frekuensi sudah tersebar dari frekuensi 400 sampai, kita lihat dari 400 sampai 20.000. Bayangkan satu sinyal ini saja sudah membentang dari 400 sampai 20.000 Hz. Nah, pada prakteknya sinyal suara mempunyai periode fundamental jauh lebih tinggi dari 4.400 Hz. Contoh saja ini sebuah sinyal analog yang disampling dengan kecepatan sampling 125 mikrosecond. Kemudian setiap samplingnya dikodekan menjadi 8 bit. Jadi ini adalah dalam selang 125 mikrosecond, kita lebarkan biar mudah melihat. Kemudian ini dikodekan 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga sinyal persegi ini akan terbentuk dari sinyal fundamental FA. Nah, FA ini berapa kali 125 mikrosecond, maka ini adalah periode 1 bit ini adalah menjadi 125 mikrosecond per 8, itu 15,6 mikrosecond. Jadi ini adalah 15,6 mikrosecond. Nah, sinyal fundamental FA kita ambil, kalau kita misalkan ada sinyal sinus 0 dan 1 secara berurutan ini, maka ini adalah frekuensi fundamental tertinggi. Jadi ini yang kita ambil. Nah, ini frekuensinya berapa? Yaitu 2 TB, 31,25 mikrosecond, atau setara dengan frekuensi 32 kHz. Bayangkan 32 kHz untuk satu sampel 8 bit. Artinya, periode fundamentalnya ini adalah 31,25 mikrosecond. Ini tadi kita cuma 3,2 milisecond ini. Kalau ini kita samakan 32.000, 30.000. Bayangkan ini yang terisi atau kita kecilkan saja karena tidak terlihat seluruhnya. Ini baru 3.200, belum 32 kilo. Ini sudah membentang sampai, kalau ini adalah sinyal aslinya tadi, sinyal digitalnya terbalik. Dan membentang jauh sampai 40 kilo, malah lebih. Ini kalau kita lihat sampai ini 40 kHz. Ini sinyal base-nya, sinyal informasinya sebelum terjadi modulasi sudah membentang dari 3.000 sampai
40 kHz. Bayangkan perbedaan bandwidth sinyal informasi analog dengan sinyal informasi digital. Nah, padahal bit jauh lebih kecil lagi dari ini. Kenapa? Karena dalam sistem PCM ini diisi 32 kanal. Maka satu bit ini jauh lebih kecil lagi perbedaannya, dan dapat kita bayangkan bahwa betapa jauhnya besarnya bandwidth sinyal informasi digital dibanding sinyal informasi analog. Nah, sehingga minimal kita bisa berkesimpulan bahwa kalau modulasi digital kita terapkan untuk multiplex, maka tentu lebar masing-masing kanal yang dibutuhkan ini semakin besar. Kalau tadi sampai 40 kHz, satu berarti 80 kHz. Dari kiri, dari upper sideband ke lower sideband. Jadi pada prinsipnya untuk FDM dan ASK, FSK, PSK sama. Akhirnya dihasilkan multiplex. Oke, sebelumnya kita ingatkan lagi bahwa ini tidak sempat kita praktekkan. Ini adalah multiplex dengan sinyal analog menggunakan sinyal SSB. Jadi minimal di ujian ini bisa Anda gunakan untuk penjelasan bahwa dengan sinyal SSB kita memultiplex sinyal SSB, kita hanya melewatkan upper side frekuensi saja misalkan dari beberapa buah sinyal informasi yang dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda. Dan ini adalah hasil sinyal SSB-nya untuk masing-masing saluran sudah dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda, sehingga ketika kita gabung dia tidak akan berhimpit di domain frekuensi. Ini adalah kanal saluran pertama, kedua, ketiga, keempat ketika di multiplex. Tepat kita lihat ini hanya berkisar 3000 Hz. Karena ini karena tidak sampai, ini 300 sampai 3000, hanya 2700 Hz lebar masing-masing kanal sinyal analog. Bayangkan ketika kita multiplex dengan modulasi digital, tentu lebar kanal ini menjadi lebih besar. Jadi ini minimal poin yang kita harapkan ada di ujian, bahwa multiplex FDM analog dan digital sama saja, itu membagi frekuensi untuk masing-masing kanal, tetapi lebar saluran yang dibutuhkan oleh satu saluran sinyal digital jauh lebih besar dibanding sinyal analog. Jadi perbandingan nilai ini karena masih menggunakan frekuensi 400 Hz tadi. Bayangkan kalau informasinya itu adalah 32.000 tadi, tentu ini akan bergeser ke frekuensi yang jauh lebih tinggi, sehingga satu saluran multiplex akan menjadi lebih besar. Jadi ini sudah ada BPSK dan QPSK. Silakan dipraktekkan, melihat bagaimana kita membangkitkannya, bahwa sinyal BPSK juga kita bangkitkan dari persamaan PM, sama persis dengan persamaan plus modulation. Begitu juga FDM dibangkitkan dengan sinyal bersama dengan FDM untuk FSK dibangkitkan dengan persamaan yang sama persis dengan sinyal FM. Ini. Nah, ini sama persis dengan FM. Jadi persamaannya sama yang kita gunakan, tetapi intinya di sini kita mengamati bahwa FDM adalah membagi frekuensi, multiplex yang bagi frekuensi, tetapi perbedaannya dengan sistem transmisi digital, lebar satu kanal yang jauh lebih besar dibanding kanal yang dibutuhkan oleh sinyal analog. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah alokasi frekuensi GSM. Oke, ini misalnya adalah kanal uplink, jadi arah dari mobile station ke base station. Jadi ini adalah masing-masing mobile station, di mana ini sama dengan bandwidth yang kita ceritakan tadi, bahwa ketika sudah termodulasi, apakah ASK, apakah BPSK, QPSK, dia itu akan mengisi bandwidth sebesar 20 kHz ketika dimodulasi dengan sinyal data suara. Oke, jadi ini di sini ya, ini pasti adalah modulasi digital. Begitu juga dengan arah downlink, sehingga walaupun tampilannya tidak ditunjukkan seperti yang kita tunjukkan di MATLAB, tidak lagi begini, jadi ini hanya diwakili dengan kotak-kotak blok seperti ini. Ini adalah alokasi frekuensi untuk operator seluler. Nah, berarti apa, kita harus menata seluruh sinyal kita di Telkomsel di 900 sampai 907 MHz. Jadi nanti ya kira-kira itu yang dibagi.